Tanda Allah itu hanya pada dahi. Tanda pencipta itu hanya pada dahi. Sedangkan tanda dari binatang itu pada dahi dan apa? Tangannya. Apa membedakannya? Nanti kita akan lihat. Nah, marilah kita lihat bahwa meterai itu menandakan kepemilikan. Siapa yang menjadi pemilik? Kalau Anda menyembah pencipta, maka Anda akan dimeteraikan oleh pencipta. Kalau Anda menyembah binatang, maka Anda akan dimeteraikan oleh binatang. Bagaimana kita tahu perbedaannya? Mari kita lihat. Penandaan atau meterai itu di dalam Alkitab itu dibilangnya bagaimana itu? Bagaimana kita ditandai dengan kata lain? Tidak lain tidak bukan pelajaran kita katakan bahwa dari membaca Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, maka kita melihat itu tanda itu diberikan kepada mereka umat-umat kudus Tuhan yang beribadah pada hari ketujuh, ya, pada hari Sabat Tuhan. Mengapa kesetiaan setiap hari kepada Tuhan adalah kunci untuk bersiap diri ketika krisis terakhir tiba. Jadi ini dia. Kalau kita tidak bersiap sekarang, jangan berpikir nanti pada saat Yesus datang di kali kedua, menjelang kedatangan Yesus di kali kedua dalam krisis yang besar, kita akan kuat pada saat itu. Kalau kita tidak kuat dari sekarang, kita tidak akan pernah kuat nantinya. Yesus berkata, berdoalah kamu, bahasa Inggrisnya, berdoalah kamu sekarang, at present. Sebelum pencobaan itu datang kepadamu. Dia sudah amarkan kepada murid-muridnya. Jadi berdoa sekarang. Berdoa sekarang. Sebelum ada istri-istri Potifar yang datang kepada kita dengan kata lain, ya. Sebelum kita dicobai, berdoa sekarang. Tapi poinnya adalah, pada menjelang kedatangan Yesus yang dua kali, ini bicara tentang nubuatan yang akan terjadi, yang belum terjadi. Ya. Binatang yang keluar dari dalam laut itu belum betul-betul secara penuh menunjukkan kekuasaannya. Ya, belum secara penuh-penuh. Walaupun bibit-bibit yang menunjuk kepada arah tersebut. Kita sudah bahas minggu lalu tentang Christian nationalism. Kristen nasionalis di Amerika Serikat ini. Yang mencoba untuk menyatukan kembali pemisah yang sudah dibuat oleh pendiri negara Amerika Serikat. Yang memisahkan negara dan agama. Tetapi sekarang bahkan ada seorang anggota Mahkamah Agung Amerika Serikat, ya, Supreme Court, seorang Supreme Court, dia secara terbuka dia katakan, konstitusi Amerika itu tidak melarang adanya agama negara. Dia sampai bilang begitu, ya, Clarence, ya, Justice Clarence, ya, Thomas. Jadi dia secara terbuka dia bilang, tidak ada itu, ya, tidak ada itu. Jadi bibit-bibit untuk mengarah kepada apa? Kepada bersatunya kembali negara dan agama yang dapat menyebabkan apa? Penganiayaan seperti yang terjadi dalam sejarah-sejarah di masa lalu itu dapat terjadi. Dan akan terjadi. Nubuatan sudah menyatakan dan kita sedang marah. Dan seperti kita sudah pernah bahas waktu lalu bahwa di masa depan, saya sudah tampilkan ini. Besok juga kita akan bahas tentang ini. Di masa depan, isu terakhir tentang kesetiaan akan berpusat kepada ibadah atau kepada penyembahan kita. Ya. Nah, tidak semua penyembahan atau ibadah adalah ibadah atau penyembahan yang sejati. Ada yang benar dan ada yang salah. Ya. Setiap ibadah, setiap penyembahan itu ada yang apa? Salah. Pada saat mula-mula saja ada kedua anak Abraham mencoba untuk beribadah, mencoba untuk menyembah Allah. Yang satu bernama Kain, yang satunya bernama Habel. Yang satu apa? Yang satu ibadahnya itu apa? Diterima, yang satu tidak diterima. Kain ditolak ibadahnya. Sedangkan Habel ibadahnya apa? Diterima. Kalau Anda membaca pena inspirasi, ini kenapa? Karena Habel melakukan seperti yang dimintakan oleh Tuhan. Habel buat yang Tuhan minta. Sedangkan Kain tidak membuat sesuatu yang dimintakan oleh Tuhan. Ya, menurut pena inspirasi, saya tidak punya waktu lagi untuk tuliskan tulisan pena inspirasi tersebut. Jadi sudah tertulis. Tapi Kain nggak mau menurut. Dia nggak mau. Dia maunya apa yang dia rasa. Ini aja lah saya mau bawa kepada Tuhan. Inilah penyembahan saya. Tapi itulah sebabnya dalam Matius 7, Yesus katakan apa? Tidak semua orang yang menyebut namaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ada orang yang menyembuhkan orang, buat ini, buat itu, tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapakku di sorga. Tidak menurut kehendak Tuhan secara sepenuhnya. Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Jadi kita semua dapat menyembah sesuatu, tapi poin utama, mari kita nilai, yang kita sembah ini sesuai dengan ketentuan firman Tuhan atau ketentuan yang dibuat oleh tradisi gereja, tradisi-tradisi umat manusia. Mana yang kita harus lihat? Kenapa? Karena firman Tuhan sudah cukup jelas. Kita semua menyembah sesuatu. Kita menyembah pencipta,
kita yang menciptakan segala sesuatu, atau kita menyembah makhluk menurut Roma 1 ayat 25. Besok kita akan secara lebih terperinci membahas tentang hal ini. Jadi ada penyembahan yang kita harus lihat. Saya sedang beribadah, tapi ibadah saya ini sesuai enggak? Ya, sesuai atau tidak dengan apa yang firman Tuhan katakan? Apakah ini penyembahan saya ini sesuai dengan apa yang mungkin yang sudah saya yakini tradisi saya? Nah, kalau Anda membaca firman Tuhan, turutlah firman Tuhan. Mari kita membuka bersama, minta kuasa Roh Kudus agar kita dapat melihat siapa yang sesungguhnya kita sembah. Allah pencipta kita atau segala peraturan-peraturan yang dibuat oleh pencipta. Dan seperti pelajaran kita, ada dua penyembahan. Di akhir zaman ada dua penyembahan. Menurut Wahyu pasal 13, kita menyembah pencipta atau kita menyembah binatang. Dan bagaimana caranya ya, itu dapat terjadi. Kalau kita lihat, ciri khas dari penyembahan kepada binatang itu akan nanti di akhir zaman ini atau menjelang kedatangan Yesus itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan paksaan. Dua penyembahan, pencipta tidak memaksa, binatang akan memaksa. Pencipta tidak memaksa, sedangkan penciptaan yaitu binatang itu akan apa? Akan memaksa, akan mengadakan tanda, dan sejarah dunia sudah membuktikan bagaimana penyembahan ibadah kepada pencipta itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan kasih, sukarela, ya, sukacita kalau ada pilihan. Tapi bagi binatang, dalam sejarah dunia itu seringkali apa? Dipaksakan. Makanya reformator Protestan, kemudian kita tahu sejarahnya itu mereka mengalami apa? Masalah. Mereka mengalami masalah. Nah, kita sudah bahas bagaimana kita mengetahui ibadah yang sebenarnya itu, karena melalui satu pemahaman yang tadi kita sudah pikir, dimeteraikan untuk surga. Kenapa? Karena mereka yang menyembah pencipta itu akan dimeteraikan dengan kepemilikan si pencipta. Sedangkan mereka yang menyembah binatang atau dalam Wahyu 13 itu mereka dengan apa? Memiliki tanda atau meterai daripada apa? Binatang, bukan pencipta, Mari kita lihat kembali. Tanda itu sama dengan apa? Meterai. Wahyu 13 ayat 16 katakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Tanda atau meterai daripada binatang itu apa? Ada dua. Kepada di mana? Di dahi dan pada apa? Tangan kanannya. Sedangkan meterai Allah itu apa? Meterai Allah itu diberikan kepada apa? Di mana? Menurut Roma 4 ayat 11. Itu diberikan kepada apa? Kepada dahinya, ya. Dan tanda. Poin-poin pertama. Jadi kita lihat di sini bahwa pemahaman pertama kita sudah lihat tadi bahwa tanda itu sama dengan apa? Sama dengan meterai. Ya, kenapa? Karena ayat Roma 4 ayat 11 katakan, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran. Jadi tanda dan meterai itu seperti kita sudah pelajari tadi itu dapat apa? Dipertukarkan. Artinya meterai itu tanda itu apa? Tanda itu meterai. Nah, mari kita lihat. Kalau tanda Allah, seperti kita sudah bahas tadi, tanda Allah itu hanya pada dahi. Tanda pencipta itu hanya pada dahi. Sedangkan tanda dari binatang itu pada dahi dan apa? Tangannya. Apa membedakannya? Nanti kita akan lihat. Nah, marilah kita lihat bahwa meterai itu menandakan kepemilikan. Siapa yang menjadi pemilik? Kalau Anda menyembah pencipta, maka Anda akan dimeteraikan oleh pencipta. Kalau Anda menyembah binatang, maka Anda akan dimeteraikan oleh binatang. Bagaimana kita tahu perbedaannya? Mari kita lihat penandaan atau meterai itu di dalam Alkitab itu dibilangnya bagaimana itu. Bagaimana kita ditandai dengan kata lain? Bukan pelajaran kita katakan bahwa dari membaca Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, maka kita melihat itu tanda itu diberikan kepada mereka umat-umat kudus Tuhan yang beribadah pada hari ketujuh, ya, pada hari Sabat Tuhan. Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan bumi kita ini, mengisi bumi kita itu selama berapa lama? 6 hari. Hari ketujuh Allah apa? Berhenti dari segala pekerjaannya, dan dia bukan hanya berhenti, dia memberkati dan menguduskannya. Dia memisahkannya. Dan kita sudah sering mempelajari. Saya sudah sering ulang-ulangi. Hari pertama ingat berhubungan dengan hari keempat, ya. Hari kedua berhubungan dengan hari kelima. Hari ketiga berhubungan dengan hari keenam. Apa ya? Terang pada hari pertama, hari keempat benda-benda penerang. Hari kedua cakrawala, ya,
udara di atas, udara di bawah. Hari kelima yang di atas diisi dengan apa? Diisi dengan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Hari ketiga, laut dipisahkan dengan daratan. Hari keenam, apa yang Tuhan buat? Daratan diisi dengan binatang-binatang darat dan manusia. Hari ketujuh itu dipisahkan oleh Tuhan. Tidak berhubungan dengan hari pertama yang berhubungan dengan hari keempat, 2 dan 5, 3 dan 6. Dia dipisahkan. Ya. Terus sebabnya, ini kekhususannya ya. Bukan yang kita dapat lihat. Kenapa apa bedanya? Hari ketujuh itu kan sama. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, sama-sama 24 jam dan lain sebagainya. Tapi Tuhan yang telah menyatakan, dia yang apa? Telah berhenti, dia memberkati, dan dia yang apa? Menguduskan hari tersebut. Nah, tanda binatang, kita sudah pelajari juga. Tanda Tuhan itu, tanda 7 ya. 7. Sedangkan tanda manusia, tandanya pencipta itu, atau angkanya pencipta itu adalah 7. Kita sudah pelajari minggu lalu ya. Waktu lalu. Dan sekarang, tanda binatang itu apa? 6. Kenapa? Itu adalah tanda manusia. Tanda manusia 6 yang mencoba untuk apa? Yang mencoba untuk melawan Allah. Ya, mencoba untuk melawan Allah. Jadi kita melihat di sini. Coba kita lihat dari hari Sabat itu sendiri. Itu sebagai meterai. Apa artinya meterai? Kita sudah pernah pelajari, kita sudah katakan tadi. Meterai itu adalah satu tanda meterai untuk mengautentikasi satu dokumen. Pada saat saya ditamatkan dari sarjana saya menerima apa? Saya menerima diploma saya, lalu ada apa? Ada cap meterainya. Ada meterai dari Universitas Kelabat. Pada saat saya ditamatkan. Yang mengautentikasi, itu tidak sembarangan ya. Meterai tersebut, tidak sembarangan meterai tersebut. Jadi mengautentikasi, menyatakan bahwa dokumen ini asli. Jadi pada saat kita melihat ibadah yang asli dan yang palsu, mari kita lihat bagaimana keaslian yang ibadah tersebut. Nah, kembali kepada meterai. Sekali lagi, meterai itu kayak misalnya ya, di Amerika Serikat ini, seal of the President of the United States. Jadi seringkali setiap presiden itu ada dia memiliki apa? Memiliki seal-nya. Misalnya, di dalam seal tersebut atau meterai tersebut, kita lihat ada nama, misalnya seal-nya Presiden Abraham Lincoln, maka nama presiden tersebut ada namanya siapa? Abraham Lincoln. Apa dia punya titel? Dia titelnya sebagai presiden. Dan di mana dia menjadi presidennya? Di Amerika Serikat, United States of America. Dan kalau kita lihat, khususnya pada saat Tuhan berbicara tentang hukumnya yang keempat, yang berbicara tentang hari ketujuh, hukum keempat yang berbicara tentang hari yang ketujuh, kita lihat itulah menjadi tanda. Kenapa? Sebelum kita lihat ayat yang langsung menyatakan ini, kita melihat bahwa di meterai ini ada tertulis namanya siapa? Siapa isi meterai Allah itu namanya siapa? Ada nama Allah di situ, Tuhan Allah. Disebutkan, ingatlah kuduskan hari Sabat, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Tuhan Allah kita yang memiliki apa? Hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Jadi ada nama Tuhan Allah. Apa titelnya? Dialah yang menjadikan, dialah pencipta, creator. Ya, dialah yang menjadikan. Dan di mana teritorinya? Ya, teritori Tuhan yang mencipta itu adalah langit dan bumi. Itu seluruh alam semesta itu teritori Allah kita. Oke, jadi kita bisa melihat ada konsep tanda atau meterai dari hukum keempat atau Keluaran 20 ayat 10 sampai dengan 11 ini. Tapi ayat firman Tuhan juga lainnya. Sering kita baca begitu banyak. Ada beberapa misalnya. Dalam Yeskiel 20 ayat 20. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya katakan apa? Kuduskanlah hari-hari Sabatku. Sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu. Supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Hallow my Sabbath. And they will be a sign. Tanda, meterai. Tanda, meterai antara aku dan engkau, supaya engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Jadi inilah, ya. Jadi inilah tanda Tuhan. Tanda Tuhan itu diberikan dalam dahi kita, supaya ini menandakan, ini umatku. Nah, kalau kita lihat ada perbedaan seperti saya katakan tadi, ada perbedaan antara tanda meterai binatang dan tanda meterai Allah. Ya, dalam Wahyu 13 ayat 16, tanda binatang itu pada di mana? Tanda binatang itu pada tangan kanannya dan pada apa? Dahinya. Pada tangan kanan dan pada dahinya. Dan Wahyu 7 ayat 2 dan 3 katakan, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, kita sudah baca tadi ya. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi saat ini belum segala
Ada malaikat yang sedang menahan jangan sampai bumi ini rusak. Itu sudah sempat singgung tadi ya. Jangan sampai bumi ini rusak. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai nanti dimeteraikan dulu apa? Sampai dimeteraikan dulu atau ditandai dulu umat-umat Tuhan di mana? Pada dahi mereka. Pada dahi mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak pada tangannya juga? Kalau binatang itu pada dahi dan apa? Dahi dan tangan ya. Kenapa? Allah juga tidak dengan dahi dan tangan. Apa arti kalau kita seringkali kalau mau berantem kita begini ya tangan kanan, waduh itu ngajak untuk apa ya? Untuk berkelahi. Apakah kira-kira itu ada hubungannya dengan kita ajak orang untuk apa? Mau berkelahi dengan angkat jempol ya? Nah, tapi mari kita lihat ya bahwa meterai atau tanda Allah itu hanya pada apa? Hanya pada dahi. Sedangkan dari binatang ini meterai dan tanda binatang itu di mana? Pada dahi dan tangan ya. Dahi itu menyatakan apa? Dahi menyatakan keyakinan. Jadi kita memiliki keyakinan. Tapi pada saat kita berbicara tentang tangan, maka yang terjadi adalah tangan itu dapat digunakan untuk pemaksaan. Dipaksa untuk apa? Dipaksa untuk ikut. Jadi itu bedanya. Tuhan tidak mau paksa-paksa. Tuhan tidak mau apa? Kita yakin dengan kebenaran firman Tuhan dan kita ikut. Nggak perlu lagi kita apa? Dengan action untuk apa? Dipaksakan supaya kita mau ikut. Itu poin daripada apa ya? Dahi dan apa? Tangan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang dapat menerima secara intelektual, menerima ide-ide daripada apa? Ide-ide dari binatang dengan kata lain, ya mereka yakin, tapi ada yang mungkin kalau mereka kurang yakin, mereka dapat apa? Dipaksakan. Mereka dapat dipaksakan. Dan kalau kita lihat, di dalam kitab Wahyu 13 ayat 16-17, ini kan, itu dipaksakan. Ada pemaksaan. Dan iya, binatang itu menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada apa? Dahinya. Diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang 66 ini apa? Memaksa terus. Kita lihat itu yang terjadi ya. Pada mulanya itu mungkin, ya kalau kita lihat pada mulanya itu mereka itu baru apa? Kalau kita lihat ini kan bilangan binatang itu 666. Dan saya sudah selalu hubungkan dengan apa? Saya selalu hubungkan dengan apa yang terjadi di lembah Sinar di Kejadian pasal 11. Orang-orang buat manusia mencoba untuk menjadi seperti Allah, mencapai tahta Allah dengan mendirikan menara yang mencapai apa? Langit ya. Itu 6 yang pertama. 6 yang pertama itu boleh dibilang masih sopan, saudara. Masih tidak terlalu dipaksakan, dengan kata lain. Masih dipaksakan. Manusia yang mencoba untuk memaksakan sesuatu. Tapi ya, masih halus sedikit dengan kata lain. Tapi di Daniel pasal 3, paksaan itu sudah mulai kelihatan. Paksaan itu kelihatan. Apa yang terjadi dalam Daniel pasal 3? Raja Nebukadnezar mendirikan patung sepenuhnya dari emas. Padahal mimpi Tuhan dalam Daniel 2, emas itu hanya di kepala. Tapi dalam Daniel pasal 3, semuanya. Dan Raja Nebukadnezar memerintahkan kalau tidak menyembah patung dari Raja Nebukadnezar, maka kalian akan dimasukkan dalam dapur api. 6 kedua yang muncul ini mulai apa? Mulai keras ya. Mulai paksa dia. Tapi kemudian tetap saja pada saat dia melihat di dalam itu ada anak Allah ya, akhirnya keluarlah si Sadrak, Mesak dan apa? Abednego. Tapi menjelang kedatangan Yesus kedua kali, ke-6 yang ketiga. Jadi 6 ya. Manusia, angka bilangan manusia yang memaksakan untuk menggantikan Allah, maka di situ paksaannya itu lebih besar daripada paksaan Nebukadnezar. Lebih besar, lebih lengkap paksaannya, lebih lengkap kemanusiaannya ingin disembah, bukan Allah yang diminta untuk apa? Disembah, bukan Allah yang disembah. Dan kita lihat, kitab Wahyu 13 dan Daniel pasal 7 berbicara tentang satu kekuatan yang sama. Daniel pasal 7 dan Wahyu pasal 13 berbicara tentang satu kekuatan yang sama. Binatang yang dari laut dalam Wahyu 13 dan tanduk kecil dalam Daniel 7, kita lihat baca ayat-ayatnya, sama-sama memiliki apa? Yang pertama coba kita dari Wahyu 13 ayat 5. Wahyu 13 ayat 5 bicara tentang binatang itu memiliki mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Dan dia memiliki kuasa untuk menganiaya, kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan atau 3,5 masa, atau 1260 hari, atau 1260 tahun. Kita sudah sering mempelajari nubuatan ini.
Lalu siapa yang dianiaya? Dia bukan menganiaya sembarangan orang. Dia hanya menganiaya umat kudus Allah. Wahyu 13 ayat 7 katakan dia berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kuasa yang sama ini itu juga sudah dinyatakan jauh sebelumnya. Itulah sebabnya kitab Daniel dan Wahyu itulah yang harus kita selalu pelajari kalau kita ingin berbicara tentang nubuatan akhir zaman, ya. Daniel dan Wahyu. Kenapa? Karena Daniel 7 juga bicara yang sama, bahwa tanduk kecil ini seperti binatang yang nanti keluar dari dalam laut itu sama, bukan? Tapi yang dibahas oleh Yohanes ya dalam Wahyu 13, Daniel katakan juga dia memiliki mulut yang sombong. Daniel 7 ayat 8 katakan ada mata seperti mata manusia dan mulut yang apa? Mulut yang menyombong. Tolong baca ayatnya dalam Daniel 7 ayat 8. Selain itu apa? Seperti binatang yang keluar di dalam laut, kuasa menganiaya. Dia diserahkan padanya ke dalam tangannya dia untuk menganiaya, ya, untuk diserahkan ke dalam tangannya selama apa? 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 3,5 masa. Kita sudah pelajari 3,5 tahun ini 42 minggu sama dengan apa? 1260 hari. 1 hari nubuatan adalah 1260 tahun. Sudah sering kita ulang-ulangi. Itu dia. Jadi kuasa menganiaya sama. Siapa yang dianiaya adalah umat-umat kudus Allah. Umat-umat kudus Allah. Tanduk itu berperang melawan apa? Orang-orang kudus dan mengalahkan apa? Mereka selama 1260 tahun itu. 1260. Jadi dalam sejarah itu sudah terbukti. Ya, dalam sejarah sudah terbukti. Dan kembali Wahyu 13 atau pelajaran kita menyatakan di akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kuasa ini, kuasa 666 ini, bilangan manusia ini yang menggantikan Allah, yang menyatakan dirinya bagaikan Allah, minta orang untuk dapat beribadah kepadanya kalau di hari yang dia sudah ganti dan dia sudah rubah. Karena Daniel 7 bicara tanduk kecil ini merubah waktu dan hukum. Tolong baca. Daniel 7 berbicara tentang kuasa ini yang merubah waktu dan hukum. Kalau tidak menurut, bahaya kita lain. Jadi inilah kuasa paksaan. Inilah sebabnya meterai daripada binatang itu ada pada apa? Dahi, yang orang bisa saja menerima secara ideologi intelektual, tapi juga dengan apa? Paksaan. Ada paksaan di dalam sejarah masa lalu sudah terjadi, dan di dalam sejarah yang akan datang itu juga akan apa? Terjadi. Ya, Amerika Serikat akan dapat melakukannya. Mungkin kita pikir bagaimana itu akan mungkin. Sekarang sekali lagi saya sudah katakan bibit-bibit kekerasan itu. Bibit-bibit kekerasan itu akan terjadi mulai dari Amerika. Ya, mulai dari Amerika. Kita sudah sering pikirkan Amerika itu adalah negara demokrasi dan lain sebagainya. Tapi pergolakan politik yang ada di Amerika Serikat saat ini tidak ada yang tidak dihalalkan mungkin ya suatu saat ya, dengan kekerasan demi kekerasan ya. Dan kita akan lihat. Anyway, jadi ada kuasa yang akan membawa manusia untuk dipaksakan. Mungkin mula-mulanya seperti di lembah Shinar ya, mungkin masih halus, atau di zaman Nebukadnezar sudah mulai kasar tapi masih mengakui Tuhan. Tapi di akhir zaman ini mungkin mula-mulanya sekarang bibit-bibitnya masih halus. Kita kan harus menyatukan agama dan negara. Ini kan supaya kita bisa apa? Saling berdoa. Lihat negara kita Amerika Serikat ini sudah penuh dengan imoralitas, penuh dengan masalah. Kita harus apa? Bersatu, berdoa. Untuk apa? Berdoa untuk apa? Membawa. Mungkin tujuannya bagus untuk membawa moralitas. Tapi sekali lagi, ujung-ujungnya semuanya itu akan ada paksaan. Ya. Kalau agama seperti yang kita sudah lihat di India saat ini, kalau agama itu telah diadopsi oleh pemerintah, maka kaum minoritas seperti yang ada di India itu mengalami apa? Masalah. Setiap negara yang mengambil asas bahwa ini agama mereka, maka apa? Yang minoritas yang tidak seiman, sejalan dengan mereka itu mendapatkan apa? Aniaya. Lihatlah Timur Tengah, lihatlah India, lihatlah negara-negara yang lain itu. Dan suatu waktu Amerika akan mengalih kepada apa? Negara Amerika ini adalah negara Kristen. Ya tentu saja, banyak hal yang saya secara pribadi kita pikir, wah ini kan bagus mereka bisa sesuai dengan teologi kita orang Advent. Tetapi hati-hati, yang menjadi masalah kita membawakan pekabaran Injil, bukan pekabaran bahwa Amerika ini adalah negara apa? Negara Kristen nasionalis, kata lain ya. Kabaran Injil Tuhan, bukan Kristen. Anyway, poinnya adalah kalau sampai negara dan agama bersatu, maka akan ada paksaan. Akan ada penganiayaan. Dan Allah
Kenapa memeteraikan hanya kepada dahi? Karena Allah tidak pernah apa? Memaksakan. Allah tidak pernah menggunakan paksaan. Allah tidak memaksa. Marilah kepadaku kamu yang letih, lelah berbeban berat, aku akan memberikan. Dipanggil, kita diundang. Ini karena begitu besar kasih Allah. Sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dia memanggil, dia mengundang kita. Bukan memaksa kita. Bukan memaksa kita. Allah tidak memaksa, ini dapat kita lihat dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai 16. Ulangan 30 ayat 15 sampai 16 dari bahasa Indonesia masa kini ya, bukan bahasa Indonesia terjemahan baru, Indonesia terjemahan baru, tapi bahasa Indonesia masa kini dikatakan apa? Dalam Ulangan 30 15 16, hari ini kamu boleh pilih antara yang baik dan yang jahat, antara hidup dan yang mati. Pilih. Hari ini aku memerintahkan. Tuhan tahu karena untuk kebaikan kita dia perintahkan. Kamu untuk mencintai Tuhan dia perintahkan. Betul. Tapi untuk melaksanakan cinta tersebut itu pilihan kita. Dia perintahkan, dia bilang, aku tahu yang terbaik itu kalau kamu bersama dalam grupku. Tuhan katakan dengan kalian, kalau kamu itu berada dalam satu persekutuan cinta dengan aku. Hari ini aku memerintahkan kamu untuk mencintai Tuhan Allahmu dan taat kepadanya, serta melakukan segala hukum dan perintahnya supaya kamu makmur dan menjadi bangsa yang besar, kata Musa pada firman Tuhan melalui Musa kepada orang-orang Israel, supaya kamu makmur menjadi bangsa yang besar. Tuhan Allahmu akan memberkati kamu di negeri yang tidak lama lagi kamu duduki. Tapi sekali lagi, kamu akan pilih. Dan pada saat mereka memilih, ya mereka putar-putarlah mereka di padang gurun itu. 40 tahun lamanya. Jadi poinnya, Allah memberikan pilihan kepada kita, kepada Musa, umat Israel di waktu lalu. Karena dia tahu apa? Karena ia tahu kasih itu tidak dapat dipaksakan. Kasih itu tidak dapat dipaksakan. Kasih itu harus terjadi karena apa? Pilihan. Karena pilihan. Kalau saya memilih untuk mencintai Allah, maka itu akan membawa kepada satu apa? Ibadah yang sejati. Ibadah yang bukan didasarkan ketakutan. Nanti saya akan dihukum. Pilih, ya. Pilih untuk beribadah. Billy Graham, dia menulis, ya, bagus sekali ya. Allah tidak akan memaksakan dirinya kepada kita di luar kehendak kita. God will not force himself upon us against our will, ya. Di luar kehendak kita. Jika kita menginginkan cintanya, kita harus percaya padanya. If we want his love, we need to believe in him. Kita perlu membuat komitmen dan penyerahan diri yang pasti dan positif kepada Allah. Tidak ada yang bisa melakukannya untuk kita. Tidak bisa dipaksakan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajak kepada kita. Dalam seperti tertulis dari Yosua 24 ayat 15 ya. Tetapi jika kamu anggap baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Bukan nanti pada saat krisis itu datang. Pilihlah pada hari ini. Belajar firman Tuhan. Ya, untuk dapat mengetahui kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang padanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku. Yosua katakan apa? Pada hari ini aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya pada saat ini kita akan kembali melihat, merenungkan kembali dengan memohon pertolongan Roh Kudus ya, untuk dapat melihat aspek-aspek ibadah yang sejati, yang berkenan, yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan apa yang tertulis. Gantinya, apa yang telah menjadi tradisi atau keyakinan kita. Saya berdoa kiranya saudara dan saya memilih untuk beribadah kepada Tuhan dengan melakukan menurut apa yang dia telah lakukan, karena dia yang telah memberikan keselamatannya kepada kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.